Selanjutnya yang keempat dari fraksi Partai Golkar dengan juru bicara yang terhormat Saudara Adam Rusyidi, SPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat karena Partai Golkar mendapat urutan nomor 4 sesuai dengan nomor urut partai kami nomor 4. Yang terhormat Pak Kusnadi selaku pimpinan rapat, yang kami hormati Saudara Ibu Gubernur, Mas Wakil Gubernur, yang kami hormati Pak Sekda dan seluruh jajarannya, yang kami hormati seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dan para hadirin dan wartawan yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali penyampaian pendapat akhir ini, izinkan fraksi Partai Golkar menyertai peserta sidang sekalian untuk menyatakan rasa syukur alhamdulillah kita diberikan rahmat kesehatan sehingga dapat mengikuti sidang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Rapat Dewan yang terhormat, laporan pertanggungjawaban APBD Provinsi merupakan unsur dari laporan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai pelaksanaan amanat perundangan, disajikan disertai lampiran tata kelola keuangan final dari semua entitas keuangan daerah. Diawali pemeriksaan review oleh Inspektorat Provinsi sebagai aparat pemeriksa internal, selanjutnya diserahkan kepada pemeriksa eksternal BPK RI. Tentu laporan ini tidak sekedar hanya memenuhi kelayakan atas ketentuan perundangan, tetapi juga menjangkau tanggung jawab moral kepala daerah dalam merealisasikan visi kepemimpinan mengemban amanah rakyat. Rapat Dewan yang terhormat, dari hasil kajian oleh fraksi, badan anggaran maupun pembahasan di Komisi DPRD, banyak hal atau masalah yang diminta penjelasan dari pemerintah provinsi terkait realisasi pendapatan maupun realisasi belanja daerah serta catatan lain yang diperlukan, dan telah mendapat jawaban gubernur secara detail dan menyeluruh. Pembahasan di tingkat komisi juga lebih rinci sesuai tupoksinya, disertai rekomendasi bagi kinerja mitra SKPD. Badan anggaran juga telah memastikan kelayakan laporan dan perangkaian akhir struktur APBD tahun anggaran 2022 yang telah direalisasi oleh jajaran eksekutif. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi dan menghormati capaian positif semua komponen struktur APBD tahun anggaran 2022 dan realisasinya dalam mewujudkan visi Nawabakti Satya di masa awal kebangkitan pasca COVID-19, sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, kita tidak terlalu terpaku terhadap capaian hasil secara kuantitas, mengesampingkan nilai kualitasnya. Rapat Dewan yang terhormat, dari sejumlah pokok bahasan melalui pandangan umum fraksi, pendapat komisi maupun badan anggaran, fraksi Partai Golkar menyampaikan penekanan dan harapan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, capaian positif realisasi APBD tahun anggaran 2022 pada semua elemen pendapatan, belanja dan pembiayaan serta unsur IKU, capaiannya melampaui target-target yang ditetapkan. Namun di sisi lain terjadi defisit anggaran dan angka silva yang cukup besar. Tentu kondisi demikian menjadi perhatian.
Hal mana bisa terjadi karena penetapan targetnya terlalu rendah atau minimal sehingga relatif mudah dicapai. Semestinya target capaian harus menjadi dorongan semangat dan tanggung jawab yang lebih bagi semua entitas keuangan daerah untuk lebih kerja keras. Untuk itu, fraksi Partai Golkar meminta agar penetapan target-target lebih moderat dan lebih optimis. Yang kedua, tentang besarnya dana silpa. Menjadi perhatian kita bahwa angka silpa setiap akhir tahun selalu cukup besar. Di tahun anggaran 2022 sebesar 4.446 miliar lebih, menunjukkan bahwa dalam tahun anggaran 2022 terhimpun sejumlah dana yang tidak terpakai secara efektif dan terprogram. Meskipun perolehan akumulatif dana silpa ini dapat dipertanggungjawabkan dan normatif, namun pada sisi perencanaan semestinya digunakan lebih maksimal untuk mendukung mengatasi kemiskinan, ketimpangan layanan kesehatan, dan masalah stunting. Banyak hal yang bisa didukung untuk mengatasi kesulitan bagi petani, nelayan, dan UMKM. Misalnya penyediaan pupuk yang sangat didambakan petani, pengerukan sungai dangkal dan jaringan irigasi, modal usaha mikro, modal kerja nelayan, penyiapan tenaga kerja kompeten, rumah tidak layak huni, dan lain sebagainya. Yang ketiga, di lain hal belanja hibah yang jumlahnya 5.381 miliar lebih direalisasi 94,92%, ditujukan kepada hibah pemerintah pusat, hibah untuk dana BOS, hibah untuk ormas atau lembaga berbadan hukum. Belanja ini sebagai unsur penunjang bersifat stimulus yang direalisasi melalui SKBD provinsi untuk memperkuat capaian itu. Direalisasi senantiasa mengikuti prosedur dan aturan. Salah satunya dilakukan evaluasi dan fasilitasi oleh Kemendagri terkait hibah dan bansos ketika tahap perencanaan. Realisasinya harus dilakukan monitoring secara konsisten, pengecekan lapangan, hasilnya terukur agar distribusi dana yang cukup besar ini benar-benar efektif sesuai tujuannya. Keempat, tentang alokasi dana belanja BOS. Pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar 4,064 triliun, berkurang dibanding tahun anggaran 2021. Sesuai Permendagri nomor 27 tahun 2021 ditentukan bahwa belanja BOS merupakan bagian dari dana alokasi khusus non-fisik APBN. Alokasinya dipilahkan untuk Satdik dasar SD sampai SMP melalui kabupaten kota, sedangkan Satdikmen SMA SMK dan Ditsus melalui provinsi. Direalisasi dalam rekening belanja hibah. Fraksi Partai Golkar mengharap agar distribusi dana BOS ini tidak bersifat rutinitas dengan sasaran yang permanen, sedangkan sekolah lainnya masih sangat perlu perhatian. Yang kelima, tentang penanggulangan kemiskinan. Tahun 2022 Provinsi Jawa Timur mampu menurunkan angka kemiskinan 0,10 poin menjadi 10,49% dibanding tahun 2021 atau turun 23.090 jiwa. Perubahan angka cukup dinamis karena faktor kebijakan nasional yang berakibat meningkatnya inflasi. Berbagai langkah strategis dilakukan pemerintah provinsi, kolaborasi program antara pusat, provinsi, kabupaten, kota maupun swasta, dan juga didorong kebijakan terobosan peningkatan dana program guna memperluas sasaran garapan termasuk pemberdayaan fakir miskin. Harus juga diperhatikan tentang upaya mengatasi masalah stunting untuk mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024. Fraksi Partai Golkar tetap meminta agar pemerintah provinsi lebih serius
dan lebih fokus dalam merancang program untuk pengentasan kemiskinan, ketimpangan, dan stunting agar ke depan dapat diturunkan secara signifikan. Yang keenam, tentang realisasi dana bergulir yang semestinya bermanfaat dapat mendorong kinerja di sektor pertanian dan UMKM, dijelaskan bahwa realisasi penerimaannya hanya mencapai 60% dari target. Karena bersamaan dengan luncuran program KUR dari pemerintah pusat yang juga menyasar ke pelaku UMKM dengan bunga rendah. Dagulir adalah inovasi Provinsi Jawa Timur bersumber alokasi dari APBD yang tujuan dibentuknya adalah membantu memberi kemudahan bagi kalangan bawah yang kesulitan modal kerja. Apabila serapannya rendah, berarti pola distribusinya bermasalah. Oleh karena itu, ke depan pemerintah provinsi harus serius melakukan evaluasi, manfaatkan penggunaan secara optimal dengan tetap memperkecil NPL, distribusi dagulir harus tepat sasaran, dipecah secara relatif kecil untuk menjangkau banyak sasaran, bukan dipinjamkan ke usahawan menengah besar. Disosialisasikan penyaluran tepat waktu dan prosedur yang mudah. Yang ketujuh, tentang kondisi BUMD yang selalu menjadi perhatian Dewan, dijelaskan oleh provinsi bahwa penyertaan modal terakhir pada tahun 2019 termasuk yang berbentuk aset imbreng. BUMD telah setor laba komprehensif sampai tahun 2022 sudah melampaui jumlah penyertaan modal, sehingga akumulatif dinilai sudah BEP meskipun ada yang belum produktif. Kinerja BUMD masih menghadapi berbagai kendala, bahkan ke depan masih perlu tambahan penyertaan modal untuk mampu kompetitif. Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa tambahan penyertaan modal bukanlah solusi, walaupun perolehan dividen sudah BEP, tetapi lebih pada tanggung jawab manajerial perusahaan untuk mengembangkan misi bisnisnya, meningkatkan kualitas usaha sehingga mampu berkontribusi lebih baik bagi pendapatan daerah. Tidak hanya sekedar memenuhi target tahunan setoran dividen, performance BUMD termasuk anak usahanya dan juga fungsi jajaran komisaris harus senantiasa dievaluasi secara jujur, tidak perlu ditutupi. Bagi yang gagal mengemban misinya, maka BUMD dan anak usahanya tersebut harus dinonaktifkan, diproses dalam batas waktu tertentu. Yang kedelapan, terkait tingginya indeks tingkat pengangguran terbuka yang capaian tahun 2022 tidak mencapai target, pemerintah provinsi menjelaskan bahwa selama 3 tahun dampak COVID-19 cukup serius terhadap perekonomian dan juga ketenaga kerjaan. Tahun 2019 capaian tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur masih baik 3,82. Tahun 2020 meningkat 5,84. Melalui usaha serius maka tahun 2021 mampu turun menjadi 5,74 dan Agustus tahun 2022 turun lagi menjadi 5,49. Angka ini konsisten lebih rendah dari tingkat pengangguran terbuka nasional 5,86% dan posisi terbaik kedua di Pulau Jawa. Ke depan, provinsi harus tetap melakukan langkah inovatif, mendorong kemudahan kinerja investasi dan juga mengoptimalkan praktek kerja di UPT BLK maupun di dunia industri. Rapat Dewan yang terhormat, secara prinsip kita semua mengharap kapasitas APBD provinsi setiap tahun cukup besar, hendaknya direalisasi secara bertanggung jawab oleh jajaran eksekutif agar dicapainya target terus meningkat derajat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Akhirnya, seiring dengan pendapat dan rekomendasi dari komisi-komisi dan pendapat Badan Anggaran
serta memperhatikan penjelasan dari eksekutif, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Golkar menyatakan dapat menerima laporan pertanggungjawaban Gubernur atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dengan perangkaan final struktur APBD sebagaimana laporan akhir Badan Anggaran termasuk rancangan peraturan daerah pada tanggal 3 Juli 2023. Sekian dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya 5 Juli 2023. Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur, Ketua Blegur Priyanggono SH ditandatangani.